Ketika ibu ini melihat surga guys, dia merasakan betapa bahagia dan sukacitanya di dalam hatinya. Dan dia juga bertemu Tuhan Yesus. Sampai-sampai dia tidak pengen lagi hidup sebagai manusia. Dia tidak pengen kembali lagi ke dunia. Dia pengen tetap mati tinggal di dalam surga. Mari kita dengar kesaksiannya guys. Suatu ketika saya itu sakit, tiba-tiba itu sakit gitu loh. Sakit itu panasnya itu bukan main, panas sekali. Badan saya itu sampai kadang sadar, kadang enggak gitu loh, keluar masuk kayak gitu. Terus roh saya itu dicabut gitu loh, dari ujung telapak kaki, dari ujung jari kaki, terus seperti aliran listrik gitu, sampai di perut kaki saya sudah gak bisa gerak. Ya, terus ditarik terus sampai ke leher. Saya sudah tidak bisa napas, saudara-saudara yang kekasih. Ya, saya tuh terus keluar dari sini kepala. Ketika saya keluar, saya itu seperti kapas yang ringan itu. Saya berdiri di samping tubuh saya yang tidur. Ketika itu saya sedang tidur siang itu, kira-kira jam 2 siang. Saya berpikir, ini tubuh saya ini loh, saya ini siapa gitu loh. Saya itu bingung kok ada 2 ya. Akhirnya saya sadar bahwa saya itu sudah berbentuk roh. Ya, ini tubuh saya itu jasad. Berarti saya sudah meninggal. Jadi pada waktu itu saya mulai sadar. Kemudian, oh ya sudah kalau gitu saya itu sudah meninggal. Ya, saya pergi itu jalan tembok segala macam itu saya terobos gitu gampang aja. Jalan saya terbang. Mungkin Tuhan ingin membuktikan kepada saya bahwa saya itu sudah berbentuk roh. Bukan lagi manusia berbentuk tubuh. Akhirnya terus saya keluar, terbang naik ke atas saya. Nah, keliling, tahu-tahu ada tangan yang besar mendorong saya. Sampai saya jatuh di satu tempat, itu berbentuk pintu gerbang yang besar sekali dan bersinar-sinar, bercahaya. Cahayanya seperti lampu neon tapi berjuta-juta kalinya. Cuma tidak ulap. Jadi untuk mata itu tidak silau gitu ya. Lalu saya tuh memandang pintu itu, bertanya-tanya saya, ini apa ya? Lalu di samping saya ini ada suara yang mengatakan, Yuli, ini pintu gerbang sorga. Ya. Loh, kalau pintu gerbang sorga, berarti saya kan tidak masuk sorga. Wong pintunya tutup. Karena kan di dunia kan ada 2 jalan saya tahu. Sorga dan neraka. Kalau sorganya tutup ya berarti saya neraka. Saya terus nangis di depan pintu itu. Saya berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu saya teringat. Di Indonesia itu kan ada 5 agama ya. 5. Saya panggili semua tokoh-tokoh agamanya. Saya tidak perlu sebutkan di sini nama-namanya, ya itu sensitif sekali. Saya panggil satu persatu, ya dari agama Islam, Hindu, Buddha dan semuanya. Saya panggil semua. Pintu itu tidak terbuka, saudara. Tidak bergeming sedikit pun. Lalu saya teringat, saya sedih sekali. Saya teringat, oh ya ada satu nama yang seringkali papa saya Kristen ya, mama saya orang Buddha. Jadi papa saya itu sering mukul saya waktu saya masih kecil-kecil dulu, ikut sekolah minggu, percaya Tuhan Yesus katanya. Saya ingat, oh iya, ada satu nama yang belum saya panggil. Saya ingat itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saya di depan itu saya panggil itu nama yang terakhir. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya, tolong bukakan pintu sorga. Begitu saya panggil Tuhan Yesus Kristus, pintunya itu terbuka, saudara. Langsung terbuka. Saya melihat itu di dalam orang memakai jubah putih-putih. Hati saya baru lihat belum masuk itu. Senengnya sudah luar biasa. Senengnya bukan main. Belum pernah saya sukacita seperti itu. Senengnya itu loh, waduh senengnya bukan main. Tidak pernah saya mengalami sukacita. Seandainya seisi dunia ini diberikan ke saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya pilih masuk ke sana. Sukacita belum masuk aja sudah senangnya kayak gitu. Apalagi masuk
Ya, sukacitanya itu aduh luar biasa, saudara. Kalau saudara tidak bisa masuk sana, rugi, saudara. Betul. Sampai hari ini, saudara, saya masih ingat itu. Kepingin ke sana. Saya tidak takut mati loh, saudara. Benar. Kalau sudah waktunya Tuhan, saya senang sekali cepat pulang. Karena saya tahu di sana senangnya bukan main. Senangnya bukan main. Senang, sudah senang. Saya tunggu-tunggu waktu itu, saudara. Waktunya Tuhan memanggil saya pulang ke sana. Malaikat itu mendorong saya dengan tangan yang besar itu tadi. Bro, saya kembali lagi, saudara, ke tubuh saya. Saya hidup. Saya nangisnya bukan main. Kakak saya ada di sebelah saya itu, dia tanya, kamu tuh Yuli, kamu tuh gila ya? Siang-siang bolong nangis-nangis geru-geru kayak gitu katanya. Teriak-teriak. Saya bilang enggak. Saya nangis karena saya menyesal. Kenapa saya harus kembali ke dunia ini? Saya tidak mau. Saya senang di sana, di rumahnya Tuhan Yesus itu yang sudah buka pintu buat saya. Saya bilang, saya senang. Kenapa saya harus balik? Katanya malaikat bilang belum waktunya. Kamu harus balik dulu. Kamu harus pulang. Masih punya tugas untuk kamu balik ke dunia. Sekarang saya balik lagi. Saya bilang gitu. Saya itu menyesal sekali. Nah, kemudian saudara, dengan cerita seperti ini, Tuhan itu memberitahu kepada saya bahwa sesungguhnya jalan yang saya harus pilih, maksud saya jalan yang murni, yang asli, yang bisa buka pintu sorga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain. Sebab ketika itu saya panggil-panggil nama, semua nama, ya, saya panggil itu semua. Tidak, pintu itu tidak bisa buka. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya nama yang ajaib, yang bisa membuka pintu sorga buat saudara dan siapa yang mau percaya kepada dia, ya.